Apakah salah merasa bila ada orang lain yang membicarakan politik ada rasa kesal dan emosi? Sekedar rasa nggak masalah. Ya insya Allah lah ya. Terhadap kesalahan kan kita nggak suka. Ada orang lain sedang gibah, ya tentu kita kesal, nggak suka. Ada orang lain sedang muji-muji ahli maksiat, ya tentu kita kesal, nggak suka. Ada orang sedang ngomongin membela syirik bid'ah, tentu kita kesal, nggak suka. Cuman kekesalan itu jangan sampai membuat kita berdosa, sumpah serapah, binatang segala macam. Ya udah, pergi saja. Kalau dia minta penjelasan, ya antum jelaskan. Apakah untuk sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Ya. Namanya juga tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Artinya apa? Bangun dari tidur, maka tidur dulu. Bagaimana kalau karena satu dan lain hal nggak bisa tidur, belum tidur sampai jam 3:30, pengen sholat malam, boleh qiyamul lail, sholat malam, tapi jangan tahajud, tapi witir kan sholat malam juga, witir kan qiyamul lail juga. Boleh dilakukan sebelum tidur. Cuman witir harus ganjil. Mudah kan? Yang terbaik tentu tahajud dulu ditutup dengan witir. Tapi seandainya witir semua nggak masalah, karena belum tidur. Ketika selesai sholat diberitahu orang bahwa kiblatnya salah, apakah perlu diulang? Tidak. Mana dalil? Kiblatain. Kan ada masjid kiblatain, dua kiblat. Tapi entah yang sekarang itu yang dulu atau bukan ya. Jadi dulu kaum muslimin awal diwajibkan sholat, kiblatnya mengarah kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina. Turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Mulai sekarang hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Nah biasa kalau tidak salah ayat ini turun malam. Kemudian ketika turun ayat kan biasa kan disebarkan, disampaikan. Nah pas menyampaikan ayat ini di masjid tersebut sedang sholat subuh, menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa. Orang Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa otomatis membelakangi Masjidil Haram. Ketika ini disampaikan, itu sudah di rakaat kedua. Mereka langsung putar balik badan. Yang tadinya membelakangi Masjidil Haram menjadi menghadap Masjidil Haram. Ya. Bahkan di Ibnu Katsir diceritakan yang laki-laki ke arah perempuan, yang perempuan ke arah laki-laki. Kan perempuan harus belakang, laki-laki harus depan. Gitu. Lumayan ribet juga ya. Tapi nggak ada yang batali. Luar biasa ya. Nggak ada yang batali. Berarti salah kiblat di rakaat pertama kan salah kiblat, tidak diulang, tetap diteruskan. Jadi rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua menghadap Masjidil Haram. Dari peristiwa ini bisa disimpulkan tetap sah. Kalau sah ya nggak usah diulang. Ya. Kalau ketahuannya di tengah-tengah sholat, ya tinggal merubah. Misalnya antum
melihat di sini ada orang yang sholat madhab ke sana, padahal yang benar ke sana, ya tinggal dibantu untuk diluruskan, dibenarkan. Bila semalam tidak sholat witir, bagaimana cara mengqodoknya? Ketika ini sudah menjadi kebiasaan rutin, hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan, maka disunahkan memang mengqodoknya. Kapan kita sempat? Kapan kita sempat? Hanya hindari waktu-waktu terlarang. Ketika matahari sedang terbit, sampai betul-betul terbit, dan bahkan sampai agak meninggi. Ketika matahari betul-betul sedang terbit, tidak boleh. Tidak boleh salat. Istilahnya apa? Tanduk setan. Yang kedua, ketika matahari sedang tenggelam. Satu lagi, ketika matahari tepat di atas kepala kita, tepat di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara timur dan barat, ya, bukan tengah-tengah antara utara dan selatan. Kalau tengah-tengah antara utara dan selatan, ya sulit. Setahun paling berapa kali, ya kan? Kalau tengah-tengah antara timur dengan barat, kan pasti selalu ada. Apa namanya, Ustaz? Berkaitan dengan sholat tadi yang terlarang waktunya, apakah misalnya kita sholat tahiyatul masjid itu juga termasuk larangan? Iya, karena kan bisa ditunggu, ya, tunggu sebentar, paling beberapa menit kan, tidak sampai setengah jam, tidak sampai 20 menit, ya mungkin 5 menit, 4 menit, ya. Ketika waktu terlarang itu sudah lewat, baru kita sholat tahiyatul masjid. Apabila kita sedang safar 5 orang masuk masjid untuk sholat zuhur, namun hari sudah jam 2 siang, bolehkah kita sholat dengan berjamaah di masjid itu bersama teman yang safar? Untuk safar, iya ya. Ini bukan berarti jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, ya. Untuk yang safar. Untuk yang tidak safar, jangan. Untuk yang tidak safar, jangan. Karena tidak ada riwayat di zaman Rasul dan para sahabat ada jamaah kedua, ketiga, keempat. Jamaah itu pertama. Bahkan 3 imam di antara 4 imam madhab, jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kecuali Imam Hambali, membid'ahkan jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan Imam Hambali dalam satu qaul, Imam Ahmad itu kan qaulnya banyak, ya, pendapatnya banyak, kadang berubah. Itu dalam satu qaulnya beliau tetap tidak membolehkan sholat jamaah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kecuali ada yang sodakoh. Kalau ada yang sodakoh, boleh. Jadi waktu itu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, datang satu orang telat. Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di riwayat lain yang lebih sahih bukan Abu Bakar, untuk bersodakoh mengimami orang ini. Tentu sodakoh dilakukan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya, namanya juga sodakoh, kan? Nah, jadi untuk yang jadi imam yang sudah punya, yang tadi ikut sholat berjamaah, sodakoh. Kalau jamaah kedua, ketiga, keempat boleh, barangkali Nabi akan mengatakan jangan sholat dulu, siapa tahu nanti ada yang masbuk juga, kamu jamaah sama dia. Mungkin Nabi akan mengatakan seperti itu. Dan gak ada riwayat. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar bertiga masuk masjid, jamaah sudah selesai, mereka bertiga pulang, jamaah di rumah. Kalau di rumah boleh, di rumah, di sini, ya, di tempat di mana tidak tegak sholat 5 waktu, boleh.
jamaah kedua, ketiga, keempat. Adapun tegak salat 5 waktu, Istiqlal misalnya, Al-Azhar misalnya, masjid-masjid pada umumnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya antum lihat aja Masjid Nabawi, Masjidil Haram, insya Allah dari zaman Nabi sampai hari ini, ya tidak ada jamaah kedua, ketiga, keempat, menjaga waktu betul. Maka ditunggu sampai 1/4 jam, 20 menit, bahkan kadang-kadang hampir setengah jam untuk qomat, ya, agar jamaah itu sekali. Nah, kecuali safar, baru datang dari Jeddah, baru datang dari Madinah, ya, dari Malaysia, dari Indonesia, ya, itu perkecualian. Setelah mandi junub, perlukah membaca doa setelah wudhu? Ini butuh dalil, ya. Ini butuh dalil. Saya tidak tahu dalilnya. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada dalil, kita nggak boleh pakai kias, ya. Karena membaca syahadat itu dalilnya kan jelas untuk orang yang habis wudhu. Bagaimana mandi junub? Butuh dalil. Bolehkah sholat di musola yang di depan dan sampingnya ada kuburan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali terpisah. Kecuali antara masjid dan kuburan tersebut terpisah. Terpisah oleh apa? Bisa jalanan, jalan umum, ya. Bisa kali, gitu, walaupun kali kecil. Bisa pagar, bukan tembok masjid, ya, pagar. Kan masjid itu bukan hanya dibatasi oleh tembok, ya. Setelah tembok masjid ada tempat wudhu misalnya, ada tempat parkir misalnya, itu masih punya tanah masjid. Maka tidak boleh ada kuburan di situ. Kalau ada kuburan dekat situ, ya harus dibedakan antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Bagaimana membatasinya? Tadi bisa kali kecil, bisa jalan umum walaupun kecil setapak, bisa apa tadi? Pagar. Karena memang dilarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Apakah Hajjaj bin Yusuf masih berpaham ahlu sunnah? Secara akidah tidak ada riwayat, ya. Hajjaj bin Yusuf mengatakan Allah ada di mana-mana. Hajjaj bin Yusuf meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Hajjaj bin Yusuf meyakini sifat 20, jelas nggak ada, ya. Secara akidah mungkin. Secara akhlak, hawa nafsu, kejamnya luar biasa. Apakah mendapatkan ancaman Allah? Ya jelas. Cuman kan rahasia. Allah Maha Pengampun, bisa mengampuni, bisa tidak. Maka tidak ada ulama yang memastikan Hajjaj bin Yusuf pasti masuk neraka, disiksa luar biasa, nggak ada. Karena dia muslim, beriman. Bisa disiksa, bisa tidak, terserah Allah. Nah, itulah yang terkenal di kalangan ahlu sunnah dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah ampuni, ya bisa. Emang Allah Maha Pengampun. Kalau Allah azab, terserah Allah. Allah Maha Berkuasa. Kita tidak boleh mendahului kehendak Allah. Wallahu ketika sholat zikir, terkadang suka lupa doa dulu. Lupa melakukan apa lupa tidak melakukan? Tidak melakukan doa. Enggak masalah. Karena ahyanan witir itu, kunut witir itu ahyanan. Kadang-kadang tidak, Rasulullah tidak setiap witir pasti kunut, tidak.
Kadang kunut, kadang tidak. Kadang kunut, kadang tidak. Berarti ketika tidak kunut ya nggak masalah, walaupun lupa. Wallahu. Habis? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi